Saudara, dalam sidang kemarin Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan soal persyaratan Capres-Cawapres yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Gugatan diajukan 7 pihak, diantaranya partai politik seperti PSI, Partai Garuda, kepala daerah hingga mahasiswa. Kalau kita lihat, MK memutuskan seseorang yang belum berusia 40 tahun dibolehkan mencalonkan diri sebagai Capres-Cawapres selama berpengalaman menjadi kepala daerah yang merupakan hasil pemilu atau pemilu kepala daerah. Namun putusan ini tidak bulat disetujui seluruh hakim MK. Ada 5 hakim setuju, 4 hakim menolak. 5 hakim yang setuju adalah Daniel Yusmik, Eni Nurbaningsi, Manahan Sitompul, Guntur Hamzah, dan Anwar Usman. Sementara 4 hakim yang menolak Saldi Isra, Arif Hidayat, Soehartoyo, dan Wahiduddin Adams. Putusan MK menimbulkan polemik karena banyak pihak menghubungkannya dengan kemungkinan Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Joko Widodo maju jadi kontestan Pilpres mendatang. Apakah putusan ini memang disiapkan untuk Gibran maju Cawapres? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Putusan Mahkamah Konstitusi disorot setelah Hakim Ketua Anwar Usman mengetuk palu mengabulkan sebagian gugatan batas usia Capres-Cawapres. MK membuat aturan baru dengan membolehkan kepala daerah yang sedang atau pernah menjabat dapat mengikuti Pilpres meski belum berusia 40 tahun. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Dalam putusan itu, 4 hakim menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion terkait bolehnya kepala daerah ikut Pilpres meski belum berusia 40 tahun. Mereka adalah Saldi Isra, Arif Hidayat, Soehartoyo, dan Wahiduddin Adams. Saldi Isra bahkan secara terang-terangan menyatakan kebingungannya atas perubahan sikap Hakim MK di dalam perkara sama dalam waktu yang sangat cepat. Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 5155 tahun 2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa MK tak memiliki wewenang terkait konten undang-undang karena MK ada di ranah yudikatif. Mahfud pun mengaku heran kenapa gugatan soal batas usia begitu lama diputuskan oleh MK. Menurut saya itu open legal policy. Yang menentukan itu adalah positif legislator. Positif legislator itu DPR dan pemerintah. Kalau Mahkamah Konstitusi itu kerjanya negatif legislator, artinya hanya membatalkan kalau sesuatu bertentangan dengan undang-undang dasar. Tapi kalau hanya orang tidak suka dan sebagainya, itu tidak pantas. Tapi tidak dilarang oleh konstitusi, MK tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak dilarang oleh konstitusi. Kalau ini tidak open legal policy, ada masalah yang harus segera diselesaikan, apa alasannya? Itu harus jelas nanti di dalam putusannya. Menurut saya sederhana sih, kok terlalu lama memutus itu. Di sisi lain, Presiden Jokowi menegaskan tidak ikut campur terkait putusan MK. Publik mengetahui bahwa Hakim Ketua Anwar Usman merupakan adik ipar Jokowi atau paman dari Gibran Rakabuming Raka. Sementara soal isu nama Gibran yang disebut bakal ikut Pilpres 2024, Presiden Jokowi menekankan urusan Capres-Cawapres kewenangan partai politik.
silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik. Dalam program Rosi, peneliti politik Yusuf Ishak Institute, Made Supriyatma menegaskan bila kelak putra sulung Jokowi maju kontestasi politik sebagai bacawa pres, maka merupakan suatu yang didesain. Made menyebut putusan MK bahkan bisa dituding sebagai bagian dari desain untuk memuluskan jalan Gibran. Saya akan mencurigai sebagai tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena itu sudah keputusan kan. Tetapi bagaimanapun juga saya seperti publik juga itu pasti punya persepsi. Ya, bagaimanapun juga bahwa ini adalah sesuatu yang sudah dirancang sebelumnya untuk memuluskan keponaannya menjadi calon wakil presiden. Itu tidak bisa tidak. Putusan MK bersifat mengikat dan final, dan kini putusan itu membuat putra Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Benarkah putusan MK kemarin memuluskan jalan kilat Gibran untuk maju sebagai bacawa pres Prabowo atau mungkin juga Ganjar? Kita bahas bersama Hendar Sam Marantoko, Ketua Umum Lingkar Nusantara atau Lisan, relawan pendukung Prabowo. Ada juga Ahmad Baidowi, juru bicara P3, dan juga Ferry Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas. Selamat malam Bang Ferry, selamat malam juga Bang Baidowi, selamat malam juga Pak Hendar Sam. Malam. Saya ke Pak Ferry dulu. Pak Ferry, jadi gimana kita menerjemahkan putusan MK kemarin? Ya, Mbak Livi, perlu dijernihkan dulu soal pembagian komposisi hakim dalam putusan. Hakim memang terdiri dari dua kelompok, satu yang mayoritas dan minoritas 4 orang yang menyampaikan dissenting. Tetapi yang mayoritas ini juga terbagi jadi dua, yaitu 3 orang yang setuju seluruh elected official atau penyelenggara negara yang dipilih melalui proses pemilu termasuk pilkada, itu meskipun mereka di bawah umur 40 tahun dapat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Sementara 2 lagi hanya menyetujui jika yang di bawah umur 40 tahun itu pernah berpengalaman atau sedang menjabat sebagai gubernur saja. Alasan mereka, gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah, sehingga pengalaman mereka dengan pemerintah pusat cocok menjadikan dia menjadi wakil presiden dan wakil presiden. Jadi mayoritas ini split jadi 2. Oleh karena itu, amar atau diktum putusan harus betul-betul dimaknai sesuai dengan pertimbangan dari concurring hakim yang 2 itu tadi. Artinya mayoritas itu hanya menyetujui satu hal. Boleh di bawah umur 40 tahun asal dia pernah atau sedang menjabat menjadi gubernur. Lainnya bukan pendapat mayoritas 5 orang hakim ini. Nah, bagi saya ini menarik untuk dipahami putusan ini karena KPU akan menentukan berbeda. Apakah PKPU itu diubah menjadi seperti apa juga berdasarkan peraturan ini. Dan saya memang mencermati berbagai hal yang janggal dalam putusan ini. Satu, di putusan 3 awal, ya kalau tidak salah 21, 51, 55 nomornya, itu Ketua Mahkamah Konstitusi tidak ikut memutus, hanya 8 orang hakim dengan alasan konflik kepentingan. Nah, anehnya di putusan 90, ketua ikut memutuskan. Dia lupa soal konflik kepentingan, padahal pemohon dengan terang-menerang menyebutkan bahwa permohonan ini dia ajukan karena dia adalah fans berat dari Mas Gibran, karena Mas Gibran berhasil membangun kota Solo. Sehingga
konflik kepentingannya jauh terlihat lebih besar di dalam perkara 90. Oke. Nah, bagi saya aneh kalau Ketua MK tetap memaksakan. Kedua, perkara ini pemohonnya sudah pernah menarik perkara. Sebagaimana dijelaskan dalam dissenting Hakim yang Mulia Arif Hidayat. Harusnya Mahkamah mengeluarkan penetapan penarikan putusan. Tetapi Mahkamah tiba-tiba membolehkan ya batalnya penarikan putusan itu tidak lumrah di Mahkamah Konstitusi. Begitu orang biasanya menarik perkara, maka Mahkamah langsung menyatakan penetapan penarikan perkara. Tidak pernah berulang-ulang ya kalau orang diperbolehkan tarik perkara lalu balik lagi, itu marwah Mahkamah akan seperti apa? Seolah-olah mengajukan perkara hanya senda gurau belaka kan begitu. Nah ini juga aneh kenapa bisa terjadi. Belum lagi kalau kita bicara betapa tidak konsistennya Mahkamah dalam konsep open legal policy. Semuanya dulu ditolak, hanya ada satu putusan 112 mengenyampingkan berbagai hal sepanjang menurut Mahkamah telah terjadi intolerable injustice, ketidakadilan yang tidak bisa ditoleransi. Apakah syarat menjadi calon presiden adalah keadilan yang tidak bisa ditoleransi? Tidak. Ini konsep untuk pelanggaran HAM berat yang digunakan MK untuk membenar-benarkan putusannya. Begitu ya. Oke, saya ke Pak Hendarsam. Jadi Pak Hendarsam kalau melihat dengan adanya putusan MK ini, apakah kemudian jadi jalan tol untuk Gibran disandingkan dengan Pak Prabowo yang juga menjelaskan seakan-akan terbuka lebar, bahkan Golkar disebut ingin menarik Gibran bergabung. Komentar Anda Pak Hendarsam? Ya, yang pertama bahwa kita harus sepakat dulu bahwa putusan MK ini sifatnya final dan mengikat. Nah, artinya apa? Kita terlepas daripada adanya perdebatan terkait dengan masalah sudut pandang mengenai masalah pertimbangan hukum, mengenai masalah amar putusan dan lain sebagainya, itu biarkan menjadi suatu dialektika, menjadi suatu diskursus yang ada di publik. Itu yang pertama. Nah, tinggal bagaimana nanti KPU ini bisa menerjemahkannya ya ke dalam suatu aturan dan suatu tindakan hukum berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat dari sudut pandang kami bahwa ini sebenarnya kan merupakan angin segar bagi para orang-orang muda untuk ikut berkontribusi dalam politik. Bahwa orang-orang muda, anak-anak muda bukan hanya menjadi objek politik saja, tapi bisa menjadi subjek politik. Itu yang kedua. Saya juga sebenarnya nggak sepakat kalau dikatakan bahwa ini hanya mengikat konstitusional bersyarat hanya untuk mereka yang sudah pernah menjabat ya kan dengan landasan filosofis bahwa mereka sudah berpengalaman. Kalau kita melihat bahwa kesetaraan dalam persamaan di mata hukum bahwa hak memilih itu adalah hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Nah, kenapa yang jadi parameter kan hak untuk memilih itu usia di range usia 16-17 tahun. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Dan hak untuk dipilih 40 tahun yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya untuk usia 40 tahun juga ini parameter dan landasan filosofisnya juga apa? Kan sebenarnya gitu juga. Kalau kita bersifat fair ya. Nah, itu satu. Yang kedua juga, ya kan, kenapa harus ada perbedaan di antara usia seseorang untuk dipilih di tingkat DPR RI, contohnya ya, di legislatif, di pemerintah, di bupati, kepala daerah, gubernur, dengan presiden. Kenapa harus ada perbedaan mengenai masalah itu? Landasan filosofisnya juga kan kita tidak menjadi absurd, menjadi kabur. Nah, yang ketiga yang kita ingin katakan bahwa ini kan seperti saya katakan tadi, ini angin segar bagi para pemilih-pemilih pemula. Ya kan, dia bisa mencari wakilnya, bisa benar-benar memberikan kontribusinya, memberikan suaranya melalui orang yang memang sangat mengerti dengan kebutuhan mereka.
Seperti itu. Kalau Pak Hendarsam bilang angin segar, Mas Ferry tadi katakan ini ada unsur pelanggaran HAM. Jadi gimana Mas Ferry? Respon sedikit sebelum saya ke Pak Baidowi. Ya, pertama mohon maaf Pak Hendarsam kayaknya belum baca putusan 90. Putusan 90 itu sama sekali tidak bicara soal konstitusional bersyarat. Tidak ada terminologi itu di putusan 90. Jadi tidak benar ya itu soal konstitusional bersyarat. Kedua, kalau mengatakan bahwa ini untuk kepentingan anak muda juga tidak benar karena putusan perkara yang diajukan PSI Partai Garuda yang beralasan untuk kepentingan anak muda itu ditolak oleh mahkamah. Yang dikabulkan adalah permohonan yang mengedepankan peran Pak Gibran di dalam pembangunan dan dia berhak untuk mengajukan dirinya. Jadi sangat spesifik ke Pak Gibran ini kepentingannya. Oke. Jadi boleh saya tanggapi dulu, boleh saya tanggapi. Ya, Singkat saja saya harus ke Pak Baidowi. Kalau menurut saya, kalau hanya Gibran saja dalam pertimbangan putusan bukan saya Pak, permohonannya yang mengatakan, Saya tambahkan. Yang Ya kalau Bapak belum baca putusan 90, bagaimana bisa komentar dengan baik? Baik, oke. Beberapa dicontohkan ke beberapa kepala daerah, kepada kepala negara di Itu juga ditolak permohonannya Pak, yang oleh kepala daerah. Oke, saya ke Pak Baidowi kalau gitu. Sebentar ya. Pak Baidowi, kalau kita lihat nih Gibran kan dilirik sama koalisinya Pak Prabowo, tapi masih dipertahankan PDIP, bahkan muncul ada narasi Gibran bersanding dengan Pak Ganjar. Gimana nasibnya Pak Sandi nanti Pak Baidowi? Ya, Pak Sandi tetap kita ajukan kepada PDIP untuk bisa diterima. Tapi sekali lagi bagi kami koalisi PDI itu tidak terpengaruh dengan putusan Mahkamah Konstitusi karena kita tidak berperkara di situ. Tapi satu hal terkait dengan tema menarik ini bahwa karpet merah untuk Gibran ya publik akan membaca begitu. Karena kita bisa membedah mahasiswa itu siapa sih yang mengajukan gugatan. Terus dasar hukumnya dia mengajukan gugatan apa? Murni karena misalkan dia bahkan diwawancara media jelas saya ini pengagum Gibran karena Gibran itu baik memimpin Solo dan seterusnya. Soal kemudian putusan itu berdampak secara nasional itu konsekuensi karena tidak mungkin sebuah putusan itu hanya untuk satu orang. Tetapi awal mulanya itu karena ada simpatisan Gibran yang menggugat. Namanya sebuah keputusan MK itu akan berlaku untuk semuanya. Nah, tapi siapa yang paling diuntungkan? Ya jelas kita nggak usah membolak-balikkan logika, itu sudah jelas kok. Siapa yang paling diuntungkan situasi hari ini gitu kan, termasuk tema diskusi pada kesempatan kali ini. Nah, bagi kami itu tidak ada urusan dengan putusan MK mau dikabulkan atau tidak. Karena kami dari awal sudah konsen bahwa kita berjalan dengan realnya sendiri. Karena pengusungan calon presiden itu urusan ranah partai politik. Soal ada putusan MK itu ranah tentang konstitusi terkait dengan undang-undang kepemiluan. Konsekuensinya di situ, bukan kepada person yang akan dipasangkan dengan Pak Ganjar. Pak Wi, tapi kalau ada sebutan dinasti politik Jokowi, ini kemudian akan mempengaruhi TPN Ganjar dan koalisi di Pilpres nggak? Nah, kita kan dari awal memang menghindari kalau PDI dan teman-teman semua mau menghadirkan dinasti politik, tentunya Mbak Puan cawapresnya Pak Ganjar, tapi nggak kita lakukan karena memang politik kita adalah politik untuk kebangsaan, bukan untuk keluarga dan golongan gitu. Oke, Pak Ferry, jadi gimana kemudian menyikapi membaca terjemahan dari putusan MK karena kan tanggal 19 itu sudah semakin dekat, sudah tinggal besok. Ya, ada problematika luar biasa ya. PKPU, peraturan KPU kan harus disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ini biasanya peraturan itu dilakukan dengan melalui konsultasi dengan Komisi 2 DPR. Tentu kawan-kawan PDIP, P3 mayoritas di sana. Maka pilihannya adalah mempertanyakan putusan dan bagaimana menerjemahkan putusan itu sebaik-baiknya agar PKPU bisa dilaksanakan. Malangnya adalah DPR sedang reses. Sementara tanggal 19 itu harus ada peraturan yang jelas. Tentu saya sepakat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi final and binding ketika itu mengikat mau tidak mau diselenggarakan dan dipatuhi oleh penyelenggara pemilu maupun kita semua. Tetapi harus disimak baik-baik oleh KPU apa makna sesungguhnya dari concurring opinion itu. Artinya bolanya sekarang ada di KPU ya? Yes. Oke, terima kasih Pak Ferry, terima kasih Pak Hendarsam, terima kasih Pak Wi sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih.